Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah bangku ataupun kursi tapi multifungsi rekan-rekan ya. Jadi bagian atasnya nanti kita bisa untuk duduk, tapi di bagian bawahnya nanti kita bisa simpan sepatu. Sekalian saya mau nyoba mesin las dari Ramco dengan model EasyMix 135 yang ada di samping saya ini. Ini kemarin sudah saya review ya rekan-rekan ya di channel sebelah, channel TJJ Review. Rekan-rekan yang belum nonton review lengkapnya, rekan-rekan bisa cek saja langsung di channel TJJ Review. Secara umum kemarin saya waktu pengujian sih ini enak ya rekan-rekan ya, dipakai lancar, untuk cari api itu mudah banget. Nah sekarang akan saya langsung aplikasikan untuk membuat project. Apakah enak? Apakah nanti ada kesulitan lain? Nanti kita akan beritahu rekan-rekan bagaimana rasanya menggunakan Ramco EasyMix 135 ini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan mulai video kali ini membuat bangku multifungsi. Baik rekan-rekan, ini adalah bahannya holo besi 3x3 dan 2x2. Kita akan potong menggunakan mesin cut off ya. Nah ini kita siapkan dulu untuk besi 3x3 nya. Kita ukur panjangnya adalah 120 cm. Kita tandai dulu, kemudian kita klem atau kita kencangkan dulu ya rekan-rekan. Setelah itu tinggal kita potong. Menggunakan cut off seperti ini lebih praktis ya rekan-rekan ya. Sekali tarik dan akan terpotong. Kita langsung potong beberapa bahan semuanya saja ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini untuk bahan yang sudah saya potong, untuk ukurannya ada di layar jika rekan-rekan mau buat. Ini sudah kita siapkan semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk memotong miring nanti untuk bagian pola kakinya. Kita akan potong miring di bagian ujungnya 45 derajat. Sebelumnya kita setting dulu untuk mesin cut off-nya untuk pemotongan miring 45 derajat. Setelah itu tinggal kita klem dan langsung kita potong. Nah, seperti ini. Jika rekan-rekan tidak ada cut off, bisa menggunakan gerinda tangan ya rekan-rekan ya. Cuma nanti prosesnya agak sedikit lama. Nah seperti ini rekan-rekan sudah terpotong semua untuk sisi kiri dan kanan, potong miring 45 derajat. Sekarang kita akan lakukan perakitan untuk bagian kakinya ya. Kita akan bentuk kotak seperti ini. Bagian samping adalah 42 cm, bagian atas bawahnya 33 cm. Baik, kita gunakan welding magnet. Dan untuk pengelasannya saya menggunakan mesin las dari merek Ramco dengan model EasyMix 135. Ini bisa 3 fungsi, pengelasan TIG, MMA dan MIG. Kita nyalakan ya rekan-rekan ya mesin lasnya, kemudian kita setting, tinggal kita pencet tombol menu di sini. Kita pilih di menu flux. Kemudian untuk settingan speed wire-nya adalah 70 dan voltasenya saya pakai sepertiga saja. Baik, kita lakukan pengelasan di bagian pojok-pojoknya dulu menggunakan sistem tag weld atau cantum terlebih dahulu. Yang penting untuk frame-nya nanti terbentuk dan tidak geser. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Kita kasih cantum satu dulu, kemudian kita balik posisinya, kemudian kita ratakan untuk bagian sambungannya. Kemudian langsung kita lakukan pengelasan tarikan untuk menutup dari rongga sambungannya. Oke, kita tutup semua di bagian pertemuannya seperti ini ya rekan-rekan ya, menggunakan sistem tarikan. Dan mesin las dari Ramco ini mode mic-nya enak banget rekan-rekan ya, untuk sistem tarikan seperti ini. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Kalau hasil pengelasannya seperti ini rekan-rekan ya, tidak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga pengelasan saya. Oke, langsung kita akan tutup semua bagian sambungannya, bagian dalam dan nanti bagian ujung luarnya, sehingga nanti bisa rapi ya. Ini untuk bagian luarnya. Oke, kemudian kita akan ukur ya. Setelah frame-nya jadi, kita ukur 5 cm dari bawah untuk sisi kanan dan 15 cm dari posisi kirinya. Kemudian kita siapkan bahan untuk kita potong, bulu besi 2x2. Kita potong menggunakan gerinda tangan saja rekan-rekan ya, karena ini sudutnya custom.
Oke, seperti ini rekan-rekan ya, kemiringannya tidak sampai 45 derajat, jadi langsung kita ukur di medianya saja. Oke, langsung kita pasang, posisinya miring seperti ini. Kemudian langsung kita lakukan pengelasan untuk bagian pertemuannya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya untuk hasilnya. Ini bagian pengelasan sambungannya. Sekarang kita akan ratakan atau kita finishing dulu ya untuk bagian pengelasannya menggunakan gerinda tangan dengan mata grinding wheel. Kita ratakan untuk bagian sambungannya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah rata dan halus, dan menurut saya ini tidak perlu didempul ya karena sudah bagus untuk sistem pengelasannya. Baik, ini saya sudah membuat 2 frame selesai untuk kanan dan kiri. Sekarang tinggal akan kita gabungkan dengan bagian yang panjangnya, hulu 3x3. Tinggal kita gabungkan di bagian pojoknya seperti ini menggunakan bantuan welding magnet, dan kita pasang juga untuk yang sisi sebelah kanan. Kita pasang juga welding magnetnya dan bentuknya jadi seperti ini. Sekarang langsung kita las ya rekan-rekan ya. Untuk pengelasannya kita juga menggunakan sistem tag wheel dulu ya, atau cantum, supaya nanti masih bisa kita setting sedikit-sedikit untuk posisinya jika bergeser. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita balik posisinya. Di bagian atasnya juga kita kencangkan terlebih dahulu dengan cara kita las tag wheel di bagian sambungannya. Dan ini saya pasang hulu 2x2 untuk stopper bagian sepatunya nanti. Dari bawah jaraknya adalah 15 cm. Kemudian kita kunci menggunakan welding magnet dan langsung kita las. Oke rekan-rekan, kemudian kita juga akan langsung pasang rak sepatunya. Ini jaraknya dari samping adalah 5 cm. Kemudian untuk yang sisi paling atas untuk rak sepatunya ini adalah 8 cm dari posisi kakinya. Oke, seperti ini kita las tag wheel dulu ya. Kemudian untuk bagian tengahnya kita kira-kira saja ya rekan-rekan ya. Yang penting posisinya nanti di bagian tengah supaya sepatunya tidak terjatuh di bagian tengahnya. Oke, kita pasang juga untuk sisi sebelah kanan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang semua untuk dari rangkanya. Kemudian sekarang kita akan tutup semua sambungannya yang tadi kita tag wheel, kita tutup semuanya menggunakan sistem las tarikan. Setelah itu langsung kita ratakan di bagian sambungannya dan kita bersihkan sisa-sisa pengelasannya. Setelah itu tinggal kita amplas ya rekan-rekan ya, bagian-bagian yang ada berkarat atau kotor kita lap semua. Ini akan kita siapkan untuk pengecatan ya. Kita akan mengecat dengan warna hitam. Kita siapkan dulu untuk kompresornya. Kompresornya harus dilengkapi dengan regulator dan filter air ya rekan-rekan ya. Dan ini catnya saya menggunakan cat mode sengkot dari Propan ya rekan-rekan ya. Ini tidak perlu menggunakan primer atau epoksi, jadi bisa langsung kita aplikasikan untuk pengecatan besi. Baik, langsung kita lakukan pengecatan ya. Untuk pengecatan ini saya menggunakan sistem 2 lapis. Jadi kita cat pertama dulu untuk lapisan pertamanya sampai rata. Nah, seperti ini sudah merata dan kita tunggu kering. Untuk keringnya ini sekitar 30 menitan ya rekan-rekan ya. Ini sudah kering sentuh. Kita langsung aplikasikan untuk lapis yang kedua. Oke, sambil menunggu rangkanya kering, kita akan buat bagian penutup atasnya menggunakan papan multiplex dengan ketebalan 18 mm seperti ini. Kita langsung potong saja menggunakan circular saw supaya lebih cepat untuk proses potongnya. Kemudian ini saya membuat beberapa lembar untuk potongan lebar 4 cm. Ini akan kita pasang di bagian sisi tepinya ya rekan-rekan ya, sehingga nanti untuk papan multiplexnya akan terlihat lebih tebal. Untuk pemasangannya tinggal kita lem dan kita paku seperti ini. Kita
Kita pasang di semua sisinya ya rekan-rekan ya. Ini sisi sebelah atas kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita paku tembak. Kemudian untuk sisi sebelah kiri bagian yang pendek juga kita rekatkan menggunakan lem dan langsung kita paku. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita akan buat untuk bagian atasnya profil melengkung menggunakan mata klasik seperti ini ya rekan-rekan ya. Menggunakan mesin trimmer kita langsung buat profil di bagian atas samping. Jadi nanti untuk sisi-sisinya akan melengkung. Jadi saat kita duduk nanti tidak sakit ya rekan-rekan ya, akan lebih nyaman. Oke, kita selesaikan untuk proses pembuatan profil menggunakan mesin trimmer. Oke, sudah selesai rekan-rekan pembuatan profilnya. Sekarang kita lanjutkan yaitu finishing akhir menggunakan mesin sander menggunakan amplas grit 240. Untuk bagian sisi tepi-tepinya juga kita haluskan semuanya. Dan ini rangkanya sudah kering ya rekan-rekan ya, sudah bagus untuk pengecatannya rata. Ini akan kita lakukan pengeburan nanti untuk pemasangan papan. Kita bor tembus ya dengan diameter 5 mm. Kita bor di beberapa bagian saja. Setelah itu kita siapkan untuk papannya, kita pasang terbalik seperti ini. Setelah itu untuk rangkanya kita pasang terbalik juga. Jadi nanti untuk pemasangan sekrupnya dari posisi bawah. Baik, langsung kita akan sekrup dengan panjang 5 cm. Oke, kita sekrup dari bawah seperti ini ya rekan-rekan ya, supaya nanti sekrupnya tidak terlihat. Oke, sudah kita sekrup mengelilingi dari papannya. Sekarang tinggal kita balik. Proses kerjanya sudah selesai semua. Oke rekan-rekan, seperti ini. Kita bersihkan dulu dan kita bisa coba untuk menduduki kursi panjang ini atau istilahnya bangku ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, selesai sudah untuk proyek kita kali ini membuat bangku multifungsi. Jadi bagian atasnya nanti kita bisa gunakan untuk duduk. Sedangkan untuk bagian bawahnya kita gunakan sebagai rak sepatu. Jadi saat kita mau pakai sepatu, kita tinggal duduk di atasnya, kita pakai sepatunya dengan nyaman karena sambil duduk nggak sambil jongkok. Oke, ini beberapa sepatu saya coba dipasang di bagian bawah ya rekan-rekan ya. Tampilannya jadi seperti ini. Untuk bagian atasnya kita bisa duduk. Untuk bagian tengahnya juga tidak goyang, jadi ini kokoh banget rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, ini adalah hasil akhirnya proyek kita kali ini, pembuatan bangku yang minimalis menggunakan sistem pengelasan. Menggunakan mesin las Ramco EasyMic 135 yang bisa 3 fungsi. Bisa pengelasan mic, kemudian pengelasan tik, kemudian pengelasan MMA. Jadi kita membeli satu mesin las bisa langsung 3 fungsi yang dapat kita gunakan. Untuk hasil pengelasannya juga lumayan bagus. Untuk proses pengelasannya juga mudah dan enak menurut saya untuk mesin lasnya digunakan. Seperti ini untuk hasil akhirnya ya rekan-rekan ya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin sedang mencari model-model rak sepatu yang lebih praktis. Demikian tadi rekan-rekan, untuk hasil kerja kita sudah selesai untuk membuat bangku multifungsi. Atasnya buat duduk, bawahnya buat nyimpen sepatu. Jadi bisa berfungsi 2. Secara umum saat menggunakan mesin las dari Ramco EasyMic 135 ini lancar ya rekan-rekan ya, tidak ada masalah, mudah untuk digunakan. Seperti itu saja untuk video kali ini rekan-rekan ya. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan mesin ini Ramco EasyMic 135. Cek saja di deskripsi video untuk link pembelian dan juga deskripsi lengkapnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.